Gnade. Germans, let's get them! I can't believe this. Never fail. I repeat, prepare to fail! Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Red Tail. Film yang bertema Perang Dunia Kedua ini bercerita mengenai sekelompok pilot pesawat tempur Afro-Amerika atau Negro yang tergabung dalam kesatuan US Army Air Force atau Angkatan Udara Amerika pertama dalam sebuah program yang bernama Tuskegee Airmen. Para pilot ini harus berjuang dengan keras untuk dapat diakui di Kesatuan Angkatan Udara Amerika karena selama ini mereka mendapatkan perlakuan rasis dan dianaktirikan oleh beberapa petinggi di Kesatuan Angkatan Udara Amerika yang hingga akhirnya mereka mendapatkan kesempatan membuktikan diri dalam menjalankan misi penyerangan basis-basis pertahanan Nazi Jerman. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film yang diawali dengan tulisan rasis yang merendahkan orang kulit hitam yang dianggap pengecut dan tidak layak menjadi pilot pesawat tempur, dan scene pun berpindah ke dalam sebuah pertempuran udara sengit antara puluhan pesawat pembom Amerika Boeing B-17 Flying Fortress dengan skuadron pesawat tempur Jerman Bf-109K Messerschmitt, yang dimana pesawat-pesawat pembom Amerika tersebut menjadi bulan-bulanan pesawat tempur Jerman setelah pesawat pengawal Amerika berhasil pesawat Jerman pancing keluar dari konvoi pesawat pembom Amerika yang mengakibatkan satu persatu pesawat pembom Amerika tertembak jatuh oleh peluru-peluru dari pesawat Jerman. Dan di Italia, 4 pesawat tempur Spitfire Amerika yang diterbangkan oleh 4 pilot Negro Amerika, yaitu Kapten Easy Julian, Little Lightning, Ray Gunner Jr., dan Joker sedang melakukan patroli pengawasan udara di sekitaran wilayah Italia. Dan dalam perjalanan patroli udara tersebut, mereka berhasil menghancurkan konvoi truk dan kereta pengangkut Jerman yang disamarkan sebagai kereta barang, yang setelah selesai melakukan patroli udara tersebut, mereka pun kembali ke markas. Di markas, aksi Lightning yang berhasil menghancurkan lokomotif Jerman disaksikan bersama-sama oleh rekan-rekannya sesama pilot dan atasan mereka, Mayor Emmanuel, di layar proyektor. Namun di saat mereka sedang bergembira melihat rekaman aksi Lightning saat menghancurkan kereta Jerman, tiba-tiba saja salah satu pilot lainnya yang masih rekan dari Lightning, Winky, memberikan pengumuman kabar yang tidak menyenangkan buat mereka. Winky memperlihatkan sebuah surat kabar dari Amerika yang memberitakan kalau program pilot pesawat militer Amerika yang dikenal dengan nama Tuskegee Airmen dikabarkan akan segera dihapuskan dan mereka yang tergabung proyek tersebut terancam diberhentikan menjadi pilot pesawat tempur Amerika. Dan di markas besar militer Amerika, Pentagon, Kolonel Burat yang memimpin program Tuskegee Airmen tersebut bersama rekannya Kolonel Tomlinson sedang berusaha memperjuangkan program Tuskegee untuk tetap dipertahankan di angkatan bersenjata Amerika dan mendapatkan misi lebih penting, yaitu mengawal pesawat-pesawat pembom Amerika ke wilayah-wilayah Jerman.
Dan di markas Tuskegee Airmen di Italia, Mayor Emanuel yang memberikan briefing dadakan kepada para pilotnya yang kali ini mereka mendapatkan kesempatan untuk terlibat misi penting, yaitu Operasi Single, sebuah operasi penyerangan ambisius ke wilayah kekuasaan Jerman di pantai Nettuno oleh pasukan darat Amerika, dan mereka ditugaskan untuk menahan pesawat-pesawat tempur Jerman yang akan menyerang pasukan darat yang mendarat di bibir pantai. Dan di atas langit pantai Nettuno pun duel sengit terjadi antara pesawat-pesawat Spitfire Tuskegee Airmen dengan pesawat pemburu Messerschmitt Bf-109K Jerman. Dan di luar dugaan, divisi Tuskegee Airmen berhasil menembak jatuh pesawat-pesawat tempur Jerman hingga hanya meninggalkan seorang pimpinan dari pasukan skuadron Jerman saja yang berusaha meloloskan diri dari kejaran Kapten Easy dan Lightning. Namun, Lightning dan Kapten Easy yang melihat hal tersebut justru membuntutinya hingga ke markas udara Jerman yang diikuti oleh Joker dan Junior, dan tanpa menunda Kapten Easy dan Lightning segera membombardir pangkalan udara tersebut hingga luluh lantak. Namun dalam serangan ke markas udara Jerman tersebut, Junior mengalami luka yang cukup serius saat berduel dengan pesawat Jerman hingga harus dipandu dalam pendaratannya oleh Kapten Easy. Keberhasilan kesatuan Tuskegee yang telah berhasil meluluh lantakan markas udara Jerman pun sampai ke telinga Jenderal Lanz yang memanggil langsung Kolonel Buran ke tempat kerjanya dan meminta kesatuan Tuskegee untuk dapat mengawal langsung pesawat-pesawat pembom Amerika yang berada di wilayah musuh. Kolonel Buran pun menyanggupi permintaan Jenderal Lanz, namun dengan syarat kesatuan Tuskegee-nya harus menggunakan pesawat tempur terbaru Amerika dalam melakukan pengawalan. Can you help us? I am asking you man to man. Planes. We can help your boys. Setelah itu, Kolonel Burat segera terbang menuju ke kesatuan Tuskegee di Italia. Di sana, dia segera memberitahukan kabar gembira tersebut kepada bawahannya, Mayor Emanuel. Persiapan dan briefing kepada para pilot pun dilakukan untuk mematangkan rencana dan menghindari kesalahan dalam menjalankan misi berbahaya tersebut. Dan pada hari berikutnya, para pilot pun kembali ke markas Tuskegee dengan membawa mainan baru mereka, yaitu pesawat tempur terbaru P-51 Mustang. Dan dengan segera Coffee, teknisi dari Tuskegee, mengecat ulang ekor tiap-tiap pesawat dengan warna merah sebagai ciri khas baru dari pesawat kesatuan Tuskegee. Dan karena semua pilot di kesatuan harus terlibat dalam misi penting tersebut, maka Kapten Easy Julian pun mengizinkan Roy Gunn Jr. untuk terlibat dalam misi tersebut, walau kondisi mata sebelah kanannya masih belum pulih betul. Keesokan pagi sekali, para pilot P-51 Mustang Tuskegee sudah berada di landasan pacu dan melakukan doa bersama sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dan ketika semua siap, Mayor Emanuel pun memberi tanda kepada petugas menara untuk menembakkan pistol suar di tangannya, dan secara bergantian para pilot pun segera lepas landas. Setelah beberapa saat mengudara, Andrew melihat iring-iringan pesawat pembom Amerika yang akan mereka kawal, dan secara serentak Satuan Tuskegee pun bergerak mendekat ke iring-iringan pesawat pembom Amerika. Namun dari kejauhan, gerombolan pesawat Messerschmitt Bf-109K mengintai dari ketinggian, dan tidak lama beberapa dari mereka melakukan manuver provokatif untuk memancing pesawat Tuskegee mengejar mereka. Namun dengan segera Kapten Easy mengingatkan untuk tetap pada perintah semula dari Kolonel Burat mengawal pesawat pembom Amerika hingga masuk ke wilayah udara musuh. What? Giving up glory to save our asses.
Karena gagal memancing pesawat-pesawat pengawal Amerika, pesawat Jerman segera melepaskan tembakan ke pesawat-pesawat Amerika. Namun serangan salah satu dari pesawat Jerman berhasil digagalkan Lightning yang berhasil menembak jatuh pesawat Jerman, dan hal itu membuat pesawat Jerman lainnya memutuskan untuk mundur, dan pesawat-pesawat pembom Amerika pun berhasil melaksanakan misinya dengan memuntahkan bom-bomnya di atas kota yang dikuasai Jerman. Coming up on anti-air. Ab die Runde später. Recht ab. Dan di saat pesawat-pesawat Tuskegee akan kembali ke markas, tiba-tiba saja pesawat-pesawat tempur Jerman kembali menyerang yang menyebabkan pesawat Roy Gunn Jr. tertembak jatuh. Dan Roy Gunn Jr. yang berhasil mendarat dengan selamat di wilayah Jerman segera ditangkap oleh tentara Jerman, dan Deacon yang terluka cukup parah terkena tembakan pesawat Jerman harus mengalami kecelakaan ketika mendarat darurat saat dipandu oleh Kapten Izzy Julian. I'm alright. Got gas. Drop the throttle! Drop the throttle! Nose down! Nose down! Di saat para personil Tuskegee akan menghadiri sebuah pesta dansa di kota, tiba-tiba saja mereka dipanggil oleh para tentara kulit putih dengan nada tinggi yang membuat mereka sedikit marah. Namun setelah terjadi pembicaraan di antara mereka, barulah diketahui kalau tentara kulit putih tersebut adalah para pilot pesawat pembom Amerika yang pernah mereka kawal. Keadaan yang semula kaku pun menjadi lunak setelah mereka minum bersama di dalam klub perwira. Sementara di kamp konsentrasi Jerman, Roy Gunn Jr. yang tertangkap tentara Jerman bergabung dengan para tentara Amerika lainnya untuk melakukan misi diam-diam meloloskan diri dari kamp Jerman melalui terowongan rahasia yang dibuat pasukan Amerika. Roy Gunn Jr. yang saat itu tinggal sedikit lagi berhasil keluar dari kamp Jerman harus mengorbankan dirinya dengan menampakkan dirinya di depan tentara Jerman demi menyelamatkan rekan sepelariannya yang hampir ditembak tentara Jerman saat tiba-tiba keluar dari terowongan rahasia. Hey! Was ist das? Run to the run! Dan di ruang Kolonel Burat terjadi sebuah rapat rahasia antara Kolonel Burat, Jenderal Lance, Kolonel Tomlinson, dan Mayor Emanuel membahas rencana pusat untuk menyerang langsung pusat kota Berlin dengan pesawat-pesawat pembom Amerika yang akan dikawal oleh unit Tuskegee yang jika berhasil akan digunakan sebagai bahan propaganda yang menguntungkan bagi Amerika, khususnya militer Amerika. If you didn't have my respect, I wouldn't be talking to you. Di barak personil, tiba-tiba saja Kapten Izzy Julian didatangi seorang perwira kulit putih yang mengaku bernama Kapten Miller, yang tujuan kedatangannya ingin memberikan tanda pengenal rekannya di penjara, Roy Gunn Jr., yang telah menyelamatkannya saat meloloskan diri dari kamp konsentrasi Jerman. Roy was a good man. Roy was the best soldier I ever met. Di ruang operasional personil, pilot-pilot Tuskegee sedang melakukan rapat koordinasi dengan Mayor Emanuel mengenai rencana penyerangan ke pusat kota Berlin, dan mereka diberitahu oleh Mayor Emanuel bahwa tugas mereka hanya mengawal saja pesawat-pesawat pembom Amerika sampai batas masuk kota Berlin. Mendengar hal tersebut, para pilot Tuskegee pun terlihat kecewa mendengar perintah tersebut. Squadron leader, it's your call. If you think that is all. Dan keesokan pagi saat para pilot Tuskegee telah sampai di batas tugas mereka yang hanya bertugas mengawal pesawat pembom Amerika sampai batas masuk kota Berlin, tiba-tiba memutuskan untuk terus menemani konvoi pesawat pembom Amerika karena pesawat dari skuadron lain yang akan melakukan pengawalan masuk ke kota Berlin tidak datang. Dan saat iring-iringan pesawat Amerika mendekati langit Berlin, dari kejauhan di atas langit Berlin, satu skuadron jet tempur Jerman BE-262 yang merupakan jet tempur pertama di dunia menukik tajam dengan kecepatan tinggi menyerang pesawat-pesawat Amerika. Dan
yang dalam serangan kilat tersebut berhasil membunuh salah satu personel Tuskegee, Morris. Melihat itu, Kapten Izzy Julian segera memerintahkan skuadron Tuskegee untuk berpencar melakukan pengejaran kepada jet-jet tempur Jerman. Awalnya Kapten Izzy Julian dan pilot-pilot lainnya dari Tuskegee mengalami kesulitan dalam mengimbangi kecepatan jet-jet tempur BE-262 Jerman yang jauh melesat meninggalkan P-51 Mustang Tuskegee Red Tail. Namun dengan menggunakan strategi yang tepat dan kerjasama tim yang hebat, pilot-pilot Tuskegee berhasil menjatuhkan satu persatu jet-jet tempur canggih Jerman. For Maurice! Brilliant! Smokey! Brilliant! Tetapi kemenangan skuadron Tuskegee harus dibayar mahal dengan tertembaknya Little Lightning saat melakukan duel dogfight dengan pilot handal Jerman yang dipanggil dengan nama julukan Pretty Boy. Pesawat Lightning terjatuh ke darat setelah sesaat sebelumnya mengalami sekarat di udara. Kapten Izzy yang berusaha menolong Lightning untuk tetap mengudara hingga menuju ke markas pun sangat terpukul melihat kematian tragis sahabat serta rekan satu kamarnya tersebut. Begitu pula dengan pilot Tuskegee lainnya. Get out of the plane, Lightning! Damn you, Lightning! Lightning? Di saat para pilot Tuskegee melakukan upacara berkabung atas kematian rekan mereka, Little Lightning, di depan gereja markas, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar seseorang memanggil-manggil mereka, yang rupanya itu adalah Roy Gunn Jr. yang berhasil selamat dan kembali ke markas. Kedatangannya pun disambut gembira oleh para pilot Tuskegee. Dan sejak pertempuran bersejarah tersebut, keberadaan unit Tuskegee di Angkatan Bersenjata Amerika pun mendapat pengakuan resmi dari US Army, dan mereka pun diberikan ganjaran medali penghormatan atas keberanian mereka, dan film pun berakhir.